Bayangin gini bro, dulu kita kalau dengar Selat Hormuz mungkin cuma lewat doang di berita, kayak nama tempat random di peta. Tapi sekarang, selat sempit ini lagi jadi salah satu titik paling panas di dunia. Bukan cuma panas cuacanya, tapi panas secara politik, militer, sampai ekonomi global. Sekarang, kondisinya udah masuk fase kritis dan krusial. Iran benar-benar lagi pegang remote utama di selat ini. Semua alat yang mereka butuhin buat nutup dan ngontrol jalur ini udah disiapin. Kapal perang, rudal anti kapal, drone, sampai pasukan khusus yang siap gerak kapan aja. Intinya, siapapun yang mau lewat nggak bisa lagi seenaknya. Dan yang lebih ngeri, aturan mainnya sekarang cuma satu. Kalau mau lewat, harus seizin Iran. Bukan lewat jalur diplomatik biasa, bukan lewat Kementerian Luar Negeri yang rapih pakai jas, tapi lewat jalur militer. IRGC, Pasukan Garda Revolusi Iran. Izin itu harus dapat lampu hijau langsung dari mereka. Kalau enggak, ya kapal lu siap-siap aja jadi target. Pemimpin tertinggi Iran kabarnya udah kasih instruksi khusus soal Selat Hormuz ini. Pesannya jelas, tutup rapat-rapat buat AS dan sekutu-sekutunya. Mereka mau nunjukin kalau selama perang ini masih jalan, jalur energi paling penting di dunia ini ada di bawah kontrol penuh Teheran. Buat negara lain yang nggak ikut blok AS, mereka dikasih jalur spesial, tapi nggak gratis. Semua harus lewat lobby, nego, dan syarat yang ketat. Salah satunya, bayar mahal. Ada laporan yang nyebut lewat Selat Hormuz sekarang bisa dipatokin sampai kira-kira 2 juta dolar per kapal, atau kira-kira 32 miliar rupiah per sekali lewat. Dulu, lewat sini ya cuma bayar biaya normal kayak kapal pada umumnya, bukan tol premium ala IRGC begini. Dan sistem tol ini bukan teori. Ada laporan yang bilang IRGC bener-bener ngecek kapal satu-satu lewat radio, ngecek data kapal, lalu nentuin boleh lewat atau enggak, bayar berapa, dan lewat jalur mana. Jadi, Selat Hormuz sekarang bukan cuma jalur laut, tapi kayak gabungan antara pos militer, pintu tol, dan meja lobi politik sekaligus. Di belakang layar, Iran juga lagi ngeracik aturan hukum baru di parlemen. Mereka mau bikin undang-undang yang ngatur masa depan Selat Hormuz. Kalau ini jadi disahkan, aturan ketat dan sistem berbayar ini bisa jadi permanen, bukan cuma taktik sementara selama perang. Artinya, apa yang sekarang kita lihat sebagai krisis bisa berubah jadi normal baru di kawasan ini. Masalahnya, selama aturan baru ini belum jelas, kondisi di laut lagi kacau. Ada ribuan kapal yang sekarang terombang-ambing di laut. Angkanya disebut-sebut sampai sekitar 3.600 kapal yang nasibnya digantung. Di atas kapal-kapal ini ada puluhan ribu awak, sekitar 40.000 orang yang ikut ke bawah dramanya. Mereka nggak tahu kapan bisa jalan, kapan bisa sandar, atau apakah muatannya bakal sampai tujuan dengan selamat. Lalu lintas di Selat Hormuz yang biasanya super sibuk, sekarang jadi kayak jalan raya habis jam malam. Hanya segelintir kapal yang boleh lewat per hari, sekitar belasan kapal aja. Itu pun kebanyakan kapalnya Iran sendiri, atau dari negara-negara yang lagi dekat sama Iran, kayak China, Pakistan, Rusia, plus beberapa kapal yang udah berhasil deal khusus. Yang lain masih ngantri, nunggu kesepakatan masing-masing. Di tengah kekacauan ini, posisi AS lagi serba salah. Di satu sisi, mereka nggak mau kelihatan lemah di depan Iran. Wibawa sebagai kekuatan maritim global dipertaruhkan. Tapi di sisi lain, kalau mereka nekat main fisik buat bukain selat ini dengan kekuatan militer, harga yang harus dibayar bisa gila-gilaan. Bayangin, armada kapal AS dan sekutunya masuk ke area yang semua sudutnya udah diincar rudal dan drone Iran. Satu serangan aja yang tembus bisa bikin kapal perang bernilai miliaran dolar mendadak jadi kapal selam dadakan karena tenggelam. Itu belum ngitung korban jiwa dan efek politiknya. Pernah ada wacana di kalangan perencana militer AS buat ngegas ke satu titik, Pulau Hark, salah satu titik penting infrastruktur energi Iran. Idenya, kalau pulau itu bisa dikuasai, Iran bakal kepepet dan mungkin dipaksa buka lagi Selat Hormuz. Tapi, di atas kertas pun, operasi itu kelihatan ruwet. Pulau itu dilindungi, jauh, dan bakal butuh operasi gabungan laut, udara yang besar banget. Risiko jatuhnya korban dan eskalasi konflik makin tinggi.
Dan di momen-momen kayak gini, lu bakal sering dengar nama Trump disebut. Dia lagi di posisi nggak enak. Di satu sisi ingin terlihat tegas terhadap Iran, di sisi lain sulit cari koalisi internasional yang mau turun tangan bantu buka Selat Hormuz. Beberapa negara Eropa dan sekutu tradisional AS malah memilih mundur pelan-pelan dari ajakan ikut patroli dan operasi militer di kawasan itu. Di publik, Trump bisa aja bilang, tenang, nanti juga selat ini kebuka sendiri. Tapi di balik layar, diplomasi mereka lagi ruwet. Proposal buat bikin koalisi angkatan laut multinasional beredar, tapi banyak negara jawabannya ragu, mikir dulu, atau terang-terangan nolak. Nggak ada yang mau jadi pihak yang pertama kali masuk ke selat sempit yang lagi dipenuhi rudal itu. Di sisi lain, setiap negara yang mau lewat sekarang harus gerak sendiri-sendiri. Mereka lobby lewat jalur belakang ke IRGC, lewat mediator, bahkan lewat skema pembayaran yang nggak selalu rapi. Ada laporan yang bilang Iran atau jaringan terkait mau terima bayaran lewat berbagai cara, uang tunai, komoditas, sampai jalur finansial yang sulit dilacak. Intinya, siapa yang bisa nego, dia yang bisa lewat. Dan disinilah gue mau selipin satu hal penting. Kalau lu suka penjelasan geopolitik dengan gaya nongkrong kayak gini, jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalain lonceng di channel Faktanya. Iya, biar tiap kali dunia makin absurd, lu punya tempat buat ngobrolin faktanya bareng-bareng, bukan cuma pandik baca headline. Balik lagi ke masalah lapangan. Persoalan yang muncul buat perusahaan pelayaran dan pemilik kapal bukan cuma soal tol 2 juta dolar itu. Ada dua biaya lain yang sekarang naiknya brutal, biaya asuransi dan biaya sewa kapal tanker. Asuransi khusus risiko perang untuk kapal yang mau lewat Teluk dan Selat Hormuz banyak yang dibatalkan atau dinaikkan preminya setinggi langit. Ada laporan yang nyebut tarif war risk insurance bisa naik sampai beberapa persen dari nilai kapal. Bayangin kalau kapal lu nilainya ratusan juta dolar, 5% aja artinya jutaan dolar cuma buat cover risiko lewat satu selat. Belum lagi charter rate, biaya sewa kapal tanker per hari. Karena banyak kapal ogah lewat rute berbahaya ini, kapal yang masih mau jalan jadi langka. Akibatnya, harga sewanya bisa melonjak sampai ratusan ribu dolar per hari per kapal. Angka 300-400 ribu dolar per hari bukan lagi hal aneh di laporan pasar. Itu semua nanti dilempar ke harga energi dan barang-barang yang kita pakai sehari-hari. Kalau ditarik garis besar, penutupan Selat Hormuz ini jadi kombinasi serangan militer, ekonomi, dan psikologis ke AS dan sekutunya. Pertama, dari sisi citra. AS selama puluhan tahun dikenal sebagai polisi laut dunia. Tapi sekarang ada satu selat kecil di Timur Tengah yang bisa ditutup oleh satu negara dan AS belum bisa buka lagi tanpa risiko perang besar. Itu pukulan telak ke wibawa mereka sebagai penguasa jalur laut internasional. Kedua, dari sisi energi. Sekitar 20% minyak dunia dan porsi besar gas alam cair biasanya lewat Hormuz. Kalau jalur ini tersendat, pasar energi global kejang. Harga minyak dan gas bisa loncat, inflasi kemana-mana, dan negara-negara pengimpor energi besar di Asia, Eropa, sampai Afrika ikut kena imbas. Ketiga, dari sisi pelajaran. Iran lagi nunjukin ke dunia bahwa di era sekarang, lu nggak perlu punya ekonomi raksasa atau angkatan laut sebesar AS untuk bisa bikin sistem global kelabakan. Cukup kuasai satu titik choke point penting, punya nyali, dan siap tanggung resiko, lu bisa pakai jalur itu sebagai alat tawar yang luar biasa kuat. Buat kita yang nonton dari jauh, ini mungkin kelihatan kayak drama jauh di sebuah selat yang bahkan kita nggak pernah lihat langsung. Tapi efeknya bisa datang pelan-pelan. Harga bahan bakar naik, ongkir logistik naik, harga barang impor ikut naik, dan ekonomi global makin gampang batuk tiap kali ada berita baru dari Teluk. Jadi, ketika lu dengar kalimat Selat Hormuz ditutup Iran, jangan cuma bayangin kapal-kapal perang dan rudal. Bayangin juga ribuan kapal dagang yang berhenti, puluhan ribu awak yang nasibnya nggak jelas, perusahaan pelayaran yang pusing bayar asuransi, dan negara-negara yang panik cari rute alternatif dan pasokan energi baru.
Pada akhirnya, cerita ini bukan cuma soal Iran lawan AS. Ini soal bagaimana satu titik kecil di peta bisa ngatur ulang neraca kekuatan global. Dan di tengah semua itu, kita belajar satu hal. Di dunia yang makin kompleks, jalur laut sempit kayak Hormuz bisa punya efek sebesar tombol besar di ekonomi dunia. Kalau menurut lu krisis ini bakal bikin peta kekuatan dunia berubah, tulis pendapat lu di kolom komentar. Apakah AS akhirnya bakal nekat buka selat ini dengan kekuatan penuh, atau justru dunia terpaksa adaptasi dan cari jalur serta aturan main baru?